Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rilla. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak, yaitu yang pertama, apakah air laut yang beku rasanya asin atau tawar? Jawabannya, permukaan yang beku di daerah kutub itu rasanya tawar. Air laut tidak membeku. Danau dan sungai dapat membeku di musim dingin, tapi air laut tidak. Salah satu penyebab utamanya yaitu laut ini memiliki air yang asin. Kandungan garam air laut menurunkan titik bekunya, jadi suhu musim dingin rata-rata tidak mampu membekukan air laut, sehingga hal itu memudahkan pelayaran pada musim dingin pada waktu yang lebih lama karena air laut tidak membeku pada suhu di bawah 0 derajat. Pertanyaan yang kedua yaitu jika air laut dan tawar disatukan, posisi yang di atas itu apakah air laut atau air tawar? Jawabannya, di muara sungai itu terjadi pertemuan antara air asin dan dari laut dan air tawar dari sungai. Letak titik temu dan tingkat campuran antara air asin dan air tawar itu sangat bervariasi tergantung kekuatan pasang surut dan debit sungai. Pasang surut ini adalah fluktuasi muka air laut karena adanya gaya tarik benda-benda langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air. Debit sungai dan perubahan musim adalah salah satu dari parameter yang penting dalam sirkulasi di estuari. Terdapat artikel yang ditulis oleh Salamun tentang intrusi air laut Sungai Gangsa yang menyatakan bahwa berdasarkan kekuatan relatif antara pasang surut dan debit sungai, sirkulasi estuari itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan utama, yaitu yang pertama, estuari sudut asin. Jadi estuari jenis ini bila pasang surutnya itu rendah dan debit sungainya itu besar, air tawar atau sungai mengalir di atas air laut. Antara air tawar dan air asin ini terjadi sudut asin. Salinitas di lapisan bawah itu sama dengan salinitas air laut dan lapisan atas itu merupakan air tawar. Jadi posisi sudut asin itu dapat berubah, bisa bergerak ke hulu pada saat pasang dan ke hilir pada waktu surut. Yang kedua yaitu estuari tercampur sebagian. Jadi estuari tercampur sebagian ini berkembang pada pasang surut yang moderat. Air tawar itu mengalir ke laut bercampur dengan air asin dengan proporsi yang lebih tinggi, sehingga kompensasi aliran air asin ke arah darat lebih kuat dibandingkan pada estuari sudut asin. Dan apabila pasang surut besar, percampuran lebih baik terjadi antara air asin dan air tawar. Yang ketiga yaitu estuari tercampur sempurna. Pada estuari yang lebar dan dangkal, di mana pasang surutnya itu tinggi dan arus pasang surutnya itu lebih kuat dibandingkan dengan aliran sungai. Kolam air tercampur secara keseluruhan. Estuari ini tercampur sempurna, dan apabila pasang surut besar dan debit sungai kuat, akan terjadi percampuran yang lebih baik. Tidak ada lagi bidang batas antara air asin dan air tawar. Jadi jika air tawar dan air laut disatukan, itu tergantung pada kekuatan pasang surut dan debit sungai. Jika estuari sudut asin, maka di sini air laut berada di bawah dan lapisan atas itu adalah air tawar. Cukup sekian penjelasan dari saya, jawaban dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.